Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Semoga kalian semua sehat selalu dan eh, kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang kemarin sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Bapak berharap semoga pelajaran yang sudah kita pelajari bersama ataupun materi yang sudah Bapak sampaikan itu anak-anak bisa paham dan mengerti sepenuhnya. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang dinamika penduduk di Indonesia, di mana kita kemarin sudah tahu, sama-sama tahu bahwasanya Indonesia adalah negara terbesar keempat jumlah penduduknya di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, dari sini kita akan melanjutkan materi tentang kondisi alam di Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat pada bagian background ini adalah salah satu alam di Indonesia. Ini adalah Raja Ampat ya, yang ada di Papua. Ini salah satu tempat wisata yang sangat familiar, terkenal pada beberapa tahun terakhir. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Ini mencakup geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Nah, ini poin penting yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Tolong anak-anak Bapak silakan ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir agar anak-anak Bapak paham dan mengerti dari materi ini. Baik, selanjutnya keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, dari keadaan fisik ini kita akan melihat geologi Indonesia. Apa sih geologi Indonesia? Geologi Indonesia itu sebenarnya kalau secara bahasa geologi itu artinya dari kata geo atau bumi dan logos atau buah pikiran. Nah, dalam secara makna geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, komposisinya dan struktur, sifat-sifat fisik, sejarah serta proses pembentukannya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah peta Indonesia jika dilihat dalam struktur geologi, ya. Nah, secara geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia ini ya. Selanjutnya lempeng Eurasia ini ya yang berwarna kuning, dan terakhir lempeng Pasifik. Nah, apa sih itu lempeng? Lempeng itu adalah lapisan terluar di permukaan bumi ya. Sebelum permukaan bumi itu ada lapisan terluar, di mana lapisan ini berupa batuan dan material-material gas yang dapat bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena di bawah lempeng ini ada yang namanya magnet bumi. Nah, magnet bumi ini terdiri dari strukturnya adalah lava. Ya, lava itu kalian tahu bahwasanya semacam cairan panas. Nah, lempeng bumi ini bisa bergerak. Ya, nanti akan Bapak jelaskan apa dampak dari lempeng bumi ini. Ya, jadi Indonesia berada di antara ketiga lempeng bumi ini. Nah, ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, untuk tanda panah merah ini
Ini artinya lempeng India Australia ini dia menekan ke arah utara, ya, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan lempeng Pasifik, ya, menekan ke arah barat, sedangkan lempeng Eurasia dia menekan ke arah selatan. Nah, artinya memang ketiga lempeng ini saling berjalan ke arah negara Indonesia. Nah, tumpukan lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Jadi maksudnya tumbukan itu adanya pertemuan. Nah, ini lempeng Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, bisa kita lihat di sini ada Pulau Sumatera, di sini Pulau Jawa. Nah, ini di sini adalah laut lepas antara Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, ini ada pertumbukan. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di posisi Papua dan Maluku Utara. Ini Pasifik, ini Eurasia. Nah, ini Papua. Mereka bertemu. Itu juga dengan daerah Maluku. Selanjutnya, nah, secara geologis juga Indonesia dilalui oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Apa sih sirkum itu, Pak? Jadi sirkum itu barisan pegunungan yang terdiri dari beberapa ribu kilometer. Nah, anak-anak bisa lihat sepanjang mulai dari kira-kira ini Aceh ya sampai ke Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara. Ini namanya sirkum Mediterania. Sepanjang garis ini banyak sekali gunung-gunung api baik yang aktif maupun tidak aktif. Nah, begitu juga ada sirkum Pasifik. Ini ada di daerah Maluku dan Papua, ya. Nah, tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan, yaitu rangkaian sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, adanya tumbukan antar lempeng ini menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat saling bertumbukan lempeng kemudian menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwasanya salah satu dampak negatif kita berada di pertemuan tiga lempeng bumi ini adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terjadi gempa. Nah, gempa itu seperti apa ya prosesnya? Jadi ketika misal ada tabrakan ataupun pergeseran lempeng bumi Australia dengan Eurasia, ketika kedua lempeng ini bertemu ataupun saling bergesek satu sama lain, maka akan munculnya getaran. Nah, getaran ini akan sampai ke permukaan bumi sehingga kita sampai terasa ke kita. Terakhir terjadi gempa bumi di Bengkulu lah ya, kalau tidak salah. Nah, dan gempa bumi yang pernah terjadi dan sangat besar itu adalah ketika di Aceh. Bahkan gempa bumi tersebut menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, ini salah satu dampak negatif Indonesia berada di atas pertemuan tiga lempeng bumi. Nah, selanjutnya tidak hanya dampak negatif, tapi dari letak ini, dari letak Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng bumi dan berada pada dua sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, maka keuntungannya bagi Indonesia adalah banyaknya sumber energi dan mineral di Indonesia.
kita kemarin sudah belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Salah satunya ada batu bara, emas, terus minyak bumi, dan sebagainya. Nah, ke semua sumber daya alam itu adalah dampak positif dari posisi kita yang berada di atas lepeng bumi. Jadi tidak hanya ada dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya. Itu mengenai keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, sekarang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu maksudnya adalah penampakan yang terlihat pada permukaan bumi. Anak-anak mungkin melihat misal di daerah Pagar-Alam, tentu bentuk penampakan permukaan buminya cenderung ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, itu perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah itu sendiri, itulah yang disebut dengan bentuk muka bumi. Di Indonesia, kita dapat membedakan ada kurang lebih 4 atau 5 macam. Pertama, bentuk muka bumi di Indonesia adalah dataran rendah. Kedua, dataran tinggi. Ketiga, bukit. Keempat, gunung dan pegunungan. Nah, Bapak akan lihatkan nanti beberapa gambar, salah satu gambar mengenai bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Dataran rendah. Oke, dataran rendah. Permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan dataran rendah itu ketika sebuah daratan yang tingginya 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Apakah pantai termasuk dataran rendah? Ya, tentu. Karena pantai langsung bersinggungan dengan laut. Makanya pantai termasuk ke dalam dataran rendah. Nah, biasanya di dataran rendah, aktivitas yang banyak dilakukan itu adalah pemukiman dan pertanian. Nah, di gambar sebelah kanan yang anak-anak Bapak lihat ini adalah gambar ibu-ibu yang dalam proses menanam padi, ya. Menanam padi, ya. Ini kegiatan pertanian, intinya kegiatan pertanian. Nah, selanjutnya pemukiman, ya, pemukiman. Ya, bisa kita lihat di pinggir pantai, sepanjang pinggir pantai, kurang lebih mungkin 1 sampai 5 km, 10 km, bahkan di sana banyak pemukiman warga. Juga seperti di daerah kita, nah. Di daerah Kabupaten Ogan Ilir ini termasuk juga dataran rendah. Ya, karena ketinggian kita tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Sekarang dataran tinggi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dataran tinggi? Jadi dataran tinggi itu permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari di atas 300 meter di atas permukaan laut. Nah, aktivitas yang banyak dilakukan pada dataran tinggi itu adalah biasanya perkebunan teh, nah ya. Juga tidak hanya teh, juga biasanya perkebunan sayur mayur, ya, banyak sekali. Intinya tanaman yang dapat tumbuh hanya pada suhu panasnya rendah, ya. Juga selain perkebunan teh, dataran tinggi dapat dijadikan sebagai tempat para wisata ataupun rekreasi. Kalau di Sumsel, salah satu contoh dataran tingginya adalah di daerah Pagar-Alam. Ayo, siapa yang sudah ke Pagar-Alam? Bisa kalian berikan komentar, ya, di kolom komentar YouTube nanti. Oke, selanjutnya bukit. Nah,
bukit adalah daerah yang lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Bentuknya lebih landai dari gunung dan biasanya bukit menjadi salah satu objek rekreasi ataupun wisata. Nah, ini ada foto juga di sebelah kanan. Ini adalah Bapak ambil Bukit Teletabis yang ada di Bondowoso, itu di daerah Jawa ya. Nah, kalau di Lahat ya, di tempat Bapak aslinya orang Lahat, itu ada namanya Bukit Bukit Kaba ya, Bukit Besar ya. Nah, di sana background pemandangannya itu adalah eh, Gunung Jempol ya, gunung atau Bukit Jempol seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu bukit. Anak-anak Bapak bisa cari lagi di internet, di Google, daerah mana saja di Indonesia ataupun di Sumatera Selatan yang memiliki bukit. Selanjutnya gunung dan pegunungan. Yang dimaksudkan dengan gunung itu adalah daerah yang lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini anak-anak bisa lihat di gambar sebelah kanan ini adalah Gunung Dempo yang ada di Pagar Alam. Kenapa Bapak memberikan contoh ataupun memberikan gambar di Pagar Alam, di Gunung Dempo Pagar Alam? Bapak ingin anak-anak Bapak tahu bahwasannya di Sumatera Selatan, di provinsi kita juga memiliki Gunung Dempo. Dan gunung ini pun saat ini masih terkategori aktif. Nah, apa bedanya antara gunung dan pegunungan? Nah, kalau gunung itu satu 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 eh, satu tempat. Kalau pegunungan dia adalah rangkaian dari beberapa gunung. Itu termasuk bentuk muka bumi. Nah, selanjutnya ini adalah peta fisiografi Indonesia. Apa sih peta fisiografi Indonesia itu? Jadi ini peta yang menggambarkan kondisi fisik, kondisi muka bumi, ya. Nah, anak-anak bisa lihat ini daerah untuk yang warna coklat ini daerah pegunungan, ya. Nah, sepanjang sini ini termasuk wilayah pegunungan. Terus yang sebelah warna hijau ini daerah perbukitan. Nah, perbukitan. Begitu juga di Kalimantan. Ya. Nah, di Jawa. Terus ada lagi warna oranye. Ini dataran tinggi. Ini ada di Pulau Sumatera juga ada, di Kalimantan ada. Ya. Dan dataran rendah. Nah, dataran rendah. Anak-anak coba perhatikan hampir dataran rendah itu biasanya berdekatan eh, dengan laut ya. Nah, berada di pinggir laut ini. Nah, kalau melihat peta ini dapat kita simpulkan bahwasanya bentuk muka bumi di Indonesia itu beragam lah ya. Jadi maksudnya tidak hanya dalam satu pulau itu hanya dataran tinggi saja tidak ataupun hanya dataran rendah saja tidak, tapi hampir pada setiap pulau itu memiliki bentuk muka bumi, pegunungan, perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Baik, selanjutnya iklim di Indonesia. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwasannya Indonesia secara astronomis terletak di wilayah iklim tropis. Apa sih ciri-ciri iklim tropis? Pertama, suhu udara tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, artinya suhu udara
di Indonesia tidak dingin seperti yang ada di luar negeri yang bahkan sampai minus di bawah 0 derajat, ataupun tidak panas seperti di gurun ataupun di negara-negara Afrika. Jadi Indonesia iklim tropis ini bisa dikatakan dengan iklim sedang. Selanjutnya, ciri iklim tropis yaitu lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Ya, anak-anak sudah tahu semua kan kalau di Indonesia lama waktu siang dan malamnya itu sama. Nah, ada beberapa negara yang lama siang dan malamnya itu berbeda. Salah satunya contohnya di negara yang berada di utara bumi. Ya, itu seperti Greenland, ya kalau tidak salah. Nah, itu sebuah tempat yang dimana siangnya lebih lama dibandingkan dengan malamnya karena dia berada di atas bumi arah utara. Begitu juga dengan ada juga sebuah negara yang malamnya panjang namun jumlah jam siangnya sedikit. Anak-anak silakan cari di internet negara mana saja yang Bapak maksudkan tadi. Nah, selanjutnya curah hujan tinggi. Apa sih Pak curah hujan? Jadi curah hujan itu maksudnya jumlah air yang turun ke bumi yang berasal dari air hujan. Ya, jadi Indonesia termasuk jumlah air yang turun ke wilayah Indonesia itu cukup tinggi. Ya, nanti akan ada berapa tingkat ketinggian curah hujan di Indonesia. Selanjutnya, nah, keadaan iklim Indonesia. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Pertama, iklim musim ataupun iklim muson, ya. Yang kedua, iklim tropis. Yang ketiga, iklim laut. Nah, iklim musim atau muson, ya. Angin muson adalah angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Ya. Akibat adanya perbedaan tekanan udara di samudra artinya di lautan ya, dengan benua, maka terjadinya pergerakan udara. Ingat, angin adalah udara yang bergerak. Nah, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Nah, jadi angin muson ini proses pergerakannya itu berubah dalam satu periodenya adalah 6 bulan. Angin muson ada 2 macam, yaitu pertama angin muson timur yang bergerak pada bulan Mei sampai September, bergerak dari Australia menuju benua Asia. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bahwasanya letak geografis Indonesia adalah salah satunya berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benuanya benua Australia dan Asia. Nah, angin muson ini, udara yang bergerak dari timur ini, dia dari benua Australia, artinya dari sebelah selatan Indonesia. Nah, angin yang bergerak dari Australia ini kenapa bisa menyebabkan musim kemarau? Karena di Australia itu daerahnya hampir banyak daerah gurun, sehingga angin ini ketika bergerak ke arah Asia tidak membawa banyak uap air. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kemarau pada bulan Mei sampai September. Selanjutnya, ini ada angin muson barat yang bergerak pada bulan Oktober sampai April. Angin ini bergerak dari benua Asia menuju benua Australia. Nah, dari hasil pergerakan ini akan mengakibatkan adanya musim hujan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika angin dari benua Asia menuju Australia,
antara benua Asia ke Indonesia itu banyak melalui samudra, salah satunya Samudra Pasifik. Nah, ketika melalui lautan ataupun samudra, angin tadi ataupun udara yang bergerak dari Asia ini banyak membawa uap-uap air, sehingga ketika tiba di Indonesia, angin tersebut menyebabkan terjadinya hujan. Nah, setelah ini Bapak akan menampilkan bagaimana alur pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Nah, ini dia. Lihat, ini yang berwarna merah, garis berwarna merah ini adalah angin muson barat, yaitu dari samudra dari benua Asia di atas ya, nah, ke benua Australia ada di bawah kita. Nah, pergerakan anginnya tadi banyak melalui air, sehingga ketika tiba di Indonesia, angin ini akan menurunkan hujan. Nah, namun ketika angin dari benua Australia ke benua Asia, angin tersebut tidak banyak membawa uap air, sehingga tingkat hujan pada saat terjadi angin muson timur ini sangat sedikit. Dan selain itu juga jarak lautan antara Indonesia dan Australia itu lebih dekat dibandingkan dengan lautan antara Indonesia dengan beberapa negara di benua Asia, sehingga air yang dibawa pun sedikit. Seperti itu. Selanjutnya iklim tropis. Nah, iklim tropis ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Jadi suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk hujan. Nah, iklim tropis ini mengakibatkan intensitas hujan di Indonesia cukup tinggi. Ya. Selanjutnya iklim laut. Iklim ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan hujan. Nah, dari kedua iklim ini, dampak yang dihasilkannya adalah bahwasanya Indonesia banyak memberikan dampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Ya. Dari ketiga jenis iklim tadi, semuanya memberikan dampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Meskipun curah hujan tersebut tinggi, namun curah hujan ini bervariasi di Indonesia. Artinya antara Pulau Sumatera dan Jawa berbeda-beda. Tapi secara umumnya curah hujan di Indonesia mencapai 2.500 mm per tahun, atau sekitar 2.500 liter per tahun. Nah, selanjutnya dari iklim muson atau musim tadi berdampak pada turunnya hujan hampir secara periodik, yaitu dalam setiap 6 bulan, Oktober sampai April, dan kemarau pada bulan Mei hingga September. Nah, anak-anak, Bapak mungkin tahu ya, waktu pelajaran SD dulu ataupun MI dulu, bahwasanya di Indonesia terdapat dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, saat ini kita sedang dalam musim kemarau. Ini adalah bulan 8 karena sesuai dengan periodenya saat ini kita berada dalam musim kemarau. Ya, mungkin anak-anak Bapak bisa membandingkan dalam 1 bulan terakhir kira-kira seberapa sering hujan. Mungkin ada hujan namun tidak sesering ketika kita berada di bulan Oktober dan April, karena memang pada bulan tersebut kita sedang pada posisi musim hujan. Nah, selanjutnya dari iklim ini ataupun cuaca ini juga berpengaruh pada mata pencaharian yang bergantung pada alam. Misalnya petani, dia akan menanam padi ketika pada musim
hujan. Mengapa? Karena pada saat itu ketersediaan air banyak. Sementara nelayan akan lebih banyak berlayar ke laut pada musim kemarau, karena pada saat kemarau tidak ada cuaca buruk, tidak ada badai, gelombang tinggi dan sebagainya. Nah, ini juga artinya iklim di Indonesia ini memberikan pengaruh kepada mata pencarian di Indonesia, mata pencarian masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya dari iklim ini dapat disimpulkan juga iklim yang cukup sedang ini, iklim tropis ini, menjadikan Indonesia sebagai daerah yang subur, ya, karena Indonesia tidak mengalami yang namanya cuaca ekstrim, ya, ekstrim terlalu panas, ekstrim terlalu dingin, sehingga tanaman-tanaman pun mudah berkembang biak di Indonesia. Jadi anak-anak Bapak, kita harus bersyukur, ya, berada tinggal di Indonesia. Mungkin kalian pernah mendengar lagu yang mengatakan bahwasanya orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Indonesia ini sebuah negara yang memiliki banyak kelebihan. Salah satunya dari iklim pun sangat mendukung untuk terjadinya proses tanam tumbuh ataupun proses kehidupan di Indonesia. Baik, nah itu saja materi dari Bapak hari ini. Semoga anak-anak Bapak paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Jika belum paham, silakan anak-anak Bapak bisa kita berkomunikasi via WhatsApp grup masing-masing, ataupun anak-anak Bapak bisa berkomentar di Google Classroom. Nah, setelah ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian menjawab soal uraian yang sudah Bapak berikan di Google Classroom masing-masing kelas kalian. Nah, Bapak harap tugas ini kalian kerjakan. Jangan lupa dibuat nama, terus dibuat kelas dan tanggalnya. Bapak minta semuanya aktif mengerjakan tugas, karena setiap tugas kalian yang kalian berikan itu semuanya Bapak nilai, ya. Mungkin anak-anak Bapak yang mengirimkan tugasnya di Google Classroom sudah pada tahu semua berapa nilainya, karena kelebihan dari Google Classroom Bapak langsung bisa memberikan nilai di dalam aplikasi itu. Nah, jadi maksud Bapak, walaupun kita saat ini belum bertatap muka langsung dan ada kemungkinan awal September kita mulai persiapan tatap muka, tapi maksud Bapak meskipun kita belum ketemu, anak-anak Bapak sudah tetap semangat belajar di rumah. Ingat, kalian itu saat ini belajar di rumah, ya, bukan sedang libur. Jadi apapun itu tugas guru, ya, tolong dikerjakan dengan baik. Mungkin sampai di sini saja materi dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.